Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di semester 2 dan materi sosiologi kali ini bab 4 yang berjudul Kearifan Lokal di Tengah Globalisasi. Globalisasi telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek kebudayaan masyarakat setempat. Hakikat kearifan lokal. Teman bangsa Indonesia dari sisi etnis, suku, budaya, dan lainnya sejatinya menunjukkan adanya karakteristik dari setiap suku bangsa di Indonesia. Pada saat yang sama, kekhasan itu pada umumnya memiliki kearifan yang pada masa-masa lalu menjadi salah satu sumber nilai dan inspirasi dalam kehidupan mereka. Sejarah menunjukkan bahwa setiap etnis dan suku memiliki kearifan lokal sendiri. Misalnya, suku Batak kental dengan keterbukaan, suku Jawa identik dengan kehalusan, suku Madura memiliki harga diri yang tinggi, dan etnis Tionghoa terkenal dengan keuletan. Lebih dari itu, masing-masing memiliki keakraban dan keramahan dengan lingkungan alam yang mengitari mereka. Kearifan lokal dapat ditemui dalam wujud nyanyian, pepatah ataupun petuah kuno yang melekat pada keseharian. Kearifan lokal biasanya tercermin pula pada kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama ataupun nilai-nilai yang berlaku di kelompok masyarakat yang bersangkutan. Kearifan lokal itu tentu tidak muncul serta-merta, tetapi berproses panjang sehingga akhirnya terbukti. Hal itu mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka. Keterujiannya dalam sisi ini membuat kearifan lokal menjadi budaya yang mentradisi, melekat kuat pada kehidupan masyarakat. Pengertian kearifan lokal. Menurut Ridwan 2007 mengemukakan bahwa kearifan lokal dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Menurut Akmar dan Syarifuddin 2007, menyatakan kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Oleh karena itu, kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidup berbeda-beda, sehingga pengalaman dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan, baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Menurut Kerap menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Wahono 2005 menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta ketelodoran manusia. Secara umum, kearifan lokal dianggap pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan seperangkat pengetahuan, nilai-nilai, perilaku, serta cara bersikap terhadap objek dan peristiwa tertentu di lingkungannya yang diakui kebaikan dan kebenarannya oleh komunitas tersebut. Ciri-ciri kearifan lokal atau karakteristik. Yang pertama, adanya keterkaitan dengan budaya atau masyarakat tertentu. Yang kedua, jangka waktu penciptaan dan pengembangan yang cukup lama, biasanya melalui tradisi lisan. Yang ketiga, bersifat dinamis dan senantiasa berubah seiring waktu dan perubahan kondisi alam. Terdapat dalam bentuk yang tertulis,
terkodifikasi maupun tidak tertulis, tidak terkodifikasi, seperti bentuk tutur kata, mitos, dan bentuk lainnya. Yang kelima, disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Yang keenam, bersifat lokal dan seringkali diungkapkan dalam bahasa setempat. Yang ketujuh, diciptakan melalui proses yang unik dan kreatif seperti lahir dari mimpi, kepercayaan, religi, dan akibat bencana alam. Yang kedelapan, seringkali sulit untuk dapat mengidentifikasi pencipta asalnya. Fungsi kearifan lokal. Menurut Sirta, fungsi kearifan lokal yang pertama berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. Misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep kanda patret. Yang ketiga, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Misalnya pada upacara Saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada Pura Panji. Yang keempat, berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal, kerabat, dan upacara daur pertanian. Bentuk kearifan lokal. Yang pertama, pengetahuan lokal. Setiap masyarakat dimanapun berada, baik di pedesaan maupun pedalaman, selalu memiliki pengetahuan lokal yang terkait dengan lingkungan hidupnya. Pengetahuan lokal terkait dengan perubahan dan siklus iklim, kemarau dan penghujan, jenis-jenis fauna dan flora, dan kondisi geografi, demografi, dan sosiografi. Hal ini terjadi karena masyarakat mendiami suatu daerah itu cukup lama dan telah mengalami perubahan sosial yang bervariasi, sehingga menyebabkan mereka mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi ini menjadi bagian dari pengetahuan lokal mereka dalam menaklukkan alam. Yang kedua, nilai lokal. Untuk mengatur kehidupan bersama antara warga masyarakat, maka setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya. Nilai-nilai ini biasanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai ini memiliki dimensi waktu, nilai masa lalu, masa kini, dan masa datang. Dan nilai ini akan mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakat. Yang ketiga, keterampilan lokal. Kemampuan bertahan hidup atau survival dari setiap masyarakat dapat dipenuhi apabila masyarakat itu memiliki keterampilan lokal. Keterampilan lokal dari yang paling sederhana seperti berburu, meramu, bercocok tanam, sampai membuat industri rumah tangga. Keterampilan lokal ini biasanya hanya cukup dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing atau disebut ekonomi subsistem. Keterampilan lokal ini juga bersifat keterampilan hidup, sehingga keterampilan ini sangat tergantung kepada kondisi geografi tempat di mana masyarakat itu bertempat tinggal. Yang keempat, sumber daya lokal. Sumber daya lokal ini pada umumnya adalah sumber daya alam, yaitu sumber daya yang tak terbarui dan yang dapat diperbarui. Masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besar atau dikomersilkan. Sumber daya lokal ini sudah dibagi peruntukannya seperti hutan, kebun, sumber air, lahan pertanian, dan permukiman. Kepemilikan sumber daya lokal ini biasanya bersifat kolektif. Yang kelima, mekanisme pengambilan keputusan lokal. Menurut ahli adat dan budaya, sebenarnya setiap masyarakat itu memiliki pemerintahan lokal sendiri, atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sebagai warga masyarakat. Masing-masing masyarakat mempunyai mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda-beda.
Ada masyarakat yang melakukan secara demokratis atau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ada juga masyarakat yang melakukan secara bertingkat atau berjenjang, naik dan bertangga turun. Pendapat lain menyatakan bahwa bentuk kearifan lokal dapat dikategorikan ke dalam dua aspek. Yang pertama, berwujud nyata. Bentuk kearifan lokal yang berwujud nyata meliputi tekstual, beberapa jenis kearifan lokal seperti sistem nilai, tata cara, ketentuan khusus yang dituangkan ke dalam bentuk catatan tertulis seperti yang ditemui dalam kitab tradisional primbon, kalender, dan prasi. Budaya tulis di atas lembaran daun lontar. Sebagai contoh, prasi secara fisik terdiri atas bagian tulisan, naskah cerita, dan gambar. Yang kedua, bangunan atau arsitektural. Banyak bangunan-bangunan tradisional yang merupakan cerminan dari bentuk kearifan lokal. Seperti contoh, bangunan rumah nenek di Bengkulu, bangunan rumah rakyat. Ini merupakan bangunan rumah tinggal yang dibangun dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat dengan mengacu pada rumah ketua adat. Bangunan vernakuler ini merupakan keunikan karena proses pembangunan yang mengikuti para leluhur, baik dari segi pengetahuan maupun metodenya. Bangunan vernakuler ini terlihat tidak sepenuhnya didukung oleh prinsip dan teori bangunan yang memadai, namun secara teori terbukti mempunyai potensi-potensi lokal karena dibangun melalui proses trial and error, termasuk dalam menyikapi kondisi lingkungannya. Yang ketiga, benda cagar budaya atau tradisional karya seni. Banyak benda-benda cagar budaya yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Contohnya, keris. Keris merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang sangat penting. Meskipun pada saat ini keris sedang menghadapi berbagai dilema dalam pengembangan serta dalam menyumbangkan kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalamnya pada nilai-nilai kemanusiaan di muka bumi ini. Contoh lainnya adalah batik sebagai salah satu kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Terdapat berbagai macam motif batik yang setiap motif tersebut mempunyai makna tersendiri. Sentuhan seni budaya yang terlukiskan pada batik tersebut bukan hanya lukisan gambar semata, namun memiliki makna dari leluhur terdahulu seperti pencerminan agama Hindu atau Buddha, nilai-nilai sosial dan budaya yang melekat pada kehidupan masyarakat. Yang kedua, tidak terwujud. Selain bentuk kearifan lokal yang berwujud, ada juga bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud. Seperti petuah yang disampaikan secara verbal dan turun-temurun yang dapat berupa nyanyian dan kidung yang mengandung nilai-nilai ajaran tradisional. Melalui petuah atau bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud lainnya, nilai sosial disampaikan secara oral atau verbal dari generasi ke generasi. Materi kali ini kita cukupkan, sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.